Oke. Masih Rusuf Abu Bakar, jadi arafna anna Utsman radhiyallahu anhu a'ada sukuf ila Hafsah. Nah, jadi karena awalnya Sayyidah Hafsah itu enggan memberikan sukuf Abu Bakar ke lajnahnya Sayyidina Utsman. Nah, ketika berjanji untuk dikembalikan baru dikasihkan. Nah, baru di sini untuk menepati janji itu Sayyidina Utsman mengembalikan ke Sayyidah Hafsah. Wafa'an bi ahdihi wa wa'dihi wa kana yuhibbu ayyaqta 'alaiha bi kabaqiyati suf wal masahib. Nah, tapi sebenarnya Sayyidina Utsman itu lebih prefernya ke gitu ya. Yuhibbu ayyak. Jadi lebih inginnya untuk kan yang lainnya kan dibakarkan kecuali mushaf Utsmani. Jadi baqiyatu suf wal masahib itu kan sudah dihilangkan gitu. Nah, sebenarnya Sayyidina Utsman juga inginnya seperti itu, sufnya Abu Bakar juga dihilangkan. Gitu. Ayat do'ala kodo'ala itu ya dihapuskan, dihilangkan, gitu. Dibinasakan gitu. Fala maka Marwan Amiran di Madinah, ketika Marwan bin Hakam jadi amir di Madinah, min jihati Muawiyah, arsala ila Hafsah yatlubu sufuf. Di sini Marwan mengirim utusan ke Sayyidah Hafsah untuk meminta kembali suhufnya itu. Nah, jadi ini ketika Marwan jadi amir di Madinah, Sayyidah Hafsah masih ada ya di situ. Ya tulubu as-suhuf fa'abat antuksilaha lahu. Tapi Sayyidah Hafsah nggak mau lagi mengirim suhuf Abu Bakar itu ke Marwan atas perintahnya tadi. Fa'akhadha yas'aluha wa ta'ba hatta tuwfiyat. Nah, tapi Marwan terus-menerus ngirim utusan buat ngambil suhuf Abu Bakar ke Sayyidah Hafsah ini, dari Sayyidah Hafsah ini. Nah, tapi enggan Sayyidah Hafsah nggak mau ngasih ke utusannya Marwan tadi, Marwan bin Hakam hatta tuwfiyat sampai Sayyidah Hafsah wafat. Qala Salim bin Abdullah bin Umar, falamma tuwfiyat Hafsah wa raja'na min dufniha, arsala Marwan bil azima ila Abdullah bin Umar liyursilna ilaihi tilka suhuf. Nah, ketika Sayyidah Hafsah wafat, di sini ada riwayat dari Salim bin Abdullah bin Umar. Ketika Sayyidah Hafsah wafat, kita sudah kembali dari memakamkan Sayyidah Hafsah di sini. Marwan ngirim lagi utusan, ya, biar suhufnya dikasih ke Marwan. Farsalabiha ilaihi Abdullah bin Umar. Ya, kemudian di sini awalnya mengirimnya ke Abdullah bin Umar ya. Jadi saudaraan sama Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah kan binti Umar. Nah, kemudian farsalabiha ilaihi Abdullah bin Umar. Fa'amara biha Marwan fagosalat goslan. Nah, di sini Abdullah bin Umar membawakan suhuf bakar ini. Dan kemudian Marwan memerintahkan untuk jadi dikasih air biar tintanya luntur gitu. Jadi hilang. Jadi dicuci. Kalau yang sebelumnya kan dibakar kan, tahrik. Yang semuanya dibakar kecuali mushaf Utsmani gitu kan. Kalau sekarang goslan, summa syaqqaqat, summa ahraqat. Jadi yang pertama dicuci dulu. Jadi tintanya udah hilang kan, udah luntur. Nah, kemudian dibuka, dirobek-robek gitu maksudnya, syaqqat gitu ya. Summa ahraqat, kemudian baru dibakar. Summa qala innama fa'altu hadza li adi khasyitu in talabin nas zaman ayartaba fi sya'in hadhihi suhuf martab. Nah, kenapa dilakukan ini ke suhufnya Abu Bakar gitu kan? Karena kalau semakin lambat laun gitu ya, semakin lama, saya tuh khawatir kalau suhuf ini masih ada, nanti ada umatnya Nabi Muhammad ya, ada orang-orang yang akan ragu dengan mushaf gitu. Dengan mushaf Utsmani yang ada. Jadi mendingan suhufnya ini nggak ada biar orang megang ini aja mushaf Utsmani gitu. Jangan lagi ada yang merujuk di suhuf Abu Bakar. Soalnya sebelum ada mushaf Utsmani pun banyak khilaf gitu kan. Nah, ada mushaf Utsmani itu kan biar nggak terulang lagi khilaf yang sebelumnya terjadi itu sebelum ada mushaf Utsmani. Tamam? Suatu wadah ya, Kama? Wadah, Ustaz. Oke, jadi gitu ya. Jadi sebenarnya Sayyidah Hafsah itu jaga banget suhufnya Abu Bakar. Sampai nggak mau sembarangan ngasih ke khalifah-khalifah yang minta gitu kan. Nah, tapi di sini apa? Khasyitu intal labinas zaman ayyartab. Roib itu kan ragu gitu loh. Ntar kalau ada orang yang ragu sama mushaf Utsmani, akhirnya pengen merujuk ke suhuf Abu Bakar lagi gitu kan. Jadi di sini ya. Jadi kalau misalkan kaifa masih suhuf Abu Bakar ya ini endingnya tetap pertama dicuci, kemudian dipecah-pecah gitu ya, dirobek-robek, baru kan kalau udah dicuci kan tintanya udah luntur, jadi tinggal kertas aja, kemudian baru dibakar. Gitu. Jadi dia suhuf bakar sampai sekarang udah nggak ada, gitu ya, karena
waktu di masa Marwan ya itu sudah dibakar. Nah, sekarang kita bandingkan antara Jam'ul Quran atau kodifikasi Al-Quran dan Kitabat Tubuh dan tulisan Al-Quran fil usur as-salasah. Salasah di sini. Jadi ini kayak kesimpulannya gitu loh. Apa sih bedanya Al-Quran Jam'ul Quran ketika di masa Rasul, di masa Abu Bakar, di masa Utsman. Ini masa baku yumkinu hasrul huruf fi mayati. Nah, kita fokus di yang pertama dulu, yaitu awalan al-ayat Al-Qur'aniyah maktubah fi adir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kan sebenarnya di zaman Rasul itu sudah tertulis. Tertulisnya di mana? Kanat murattabah bin nadri ila kulli qit'ati kutub 'alaiha wa lam takun al-kitab murattabah. Fa yumkin ayuqal inna ayatin kulli surah lam takun murattabah kama la tartib. Itu fi adawatil kitabah. Jadi ketika di masa Rasul, Quran itu udah maktubah, tapi kan masih muntasyar gitu. Ada yang di kutubnya para sahabat, ditulis oleh para sahabat, ada yang di pelepah kurma, ada yang di tulang-tulang, ada yang di bebatuan gitu. Dan di sini semua ayat dan suratnya tertulis, tapi belum murattab, belum sesuai urutan yang kita lihat sekarang gitu. Makanya sampai ada pembahasan kan tertib ayat wasuwar itu tauqifi atau taufiqi gitu kan. Asli dari kalamullah Al-Quran yang di Mushaf, yang di Lauhul Mahfuz kayak gini, atau ada ijtihad sahabat ketika itu gitu kan. Udah kita bahas sebelumnya kan, setelah bahas Maki Madani itu tertib ayat wasuwar. Nanti kalau lupa merujuk lagi ya. Jadi kenapa di situ ada khilaf ya, karena ini waktu ayat Quran di zaman Rasul itu udah maktubah tapi guru muratabah gitu kan. Ila kulit kita, jadi perpotong-potong. Dan ketika masa Rasul itu kan wahyu masih terus-menerus turun. Nah, jadi ketika wahyu turun bertulis, wahyu turun ditulis kan gitu. Jadi nggak muratabah juga gitu kan pasti. Secara makulnya kan pasti nggak muratabah karena sesuai turunnya wahyu. Wahyu mungkin ayukal inna ayat kula surah lam takun muratabah kamala tertib itu fi adawatil kitabah. Dan juga ketika itu belum banyak sarana prasarana lah, pokoknya belum banyak alat-alat tulis kan bahasa itu. Belum ada kertas, tinta yang semudah sekarang gitu. Apalagi kita nyatet sekarang gampang banget kan, tinggal nyatet di note HP atau kita rekam gitu kan, gampang banget. Wa'tima dan alat tertib fi sudur. Dan tapi mereka tahu tertibnya. Surat ini setelah surat ini, karena Rasul selalu menjelaskan kan, ba'da kita atau do' hadhil ayat fi surah alat itu karu kita kan gitu kan di riwayatnya itu. Jadi tahu tertibnya, tapi bukan tulisan, bukan sutur, tapi sudur gitu. Dan mereka hafal tertibnya, tapi tidak tertulis di kitabahnya. Wawujudul marji ala wa rasul, dan memang ketika itu Rasul masih hidup, jadi udah ada sumber a'lanya juga. Kalau setelah ayat ini, setelah ini gitu. Jadi maktubah, tapi maktubah fi ayat sahabah gitu ya. Amma Jam'u Bakar, nah kalau Jam'u Bakar gimana? Faqatrat tabat fihil ayat fi suwariha tartiban kamilan. Ketika masa Abu Bakar yang ala-janahnya ada Zaid bin Sabit itu dan ada Sayyidina Umar, nah itu sudah diurutkan ayat masuk ke surat-suratnya langsung. Jadi kan ketika wahyu turun gambarnya 23 tahun kan ada waktu satu surat cuma berapa 5 ayat turun kan macam-macam turunnya kan hasbal munasabah gitu. Nah, tapi waktu di masa Abu Bakar ini sudah ayat-ayat ini udah masuk ke suratnya tartiban kamilan lakin lam Torah tapi suara Quran. Jadi ayatnya udah masuk ke surat, tapi tiap suratnya belum urut. Gitu. Nah waktu jamunya Utsman, ketika masa Utsman, jadi step by step ya itu. Fakotra tabat fihi suara Quran alamahi alaihi fil masahifil an. Nah ketika masa Sayyidina Utsman dari suhuf jadi mushaf, nah jamu dan kitabahnya kodifikasinya itu udah berbentuk mushaf yang kita lihat sekarang gitu. Jadi mushaf yang kita lihat sekarang tuh bukan langsung brek jadi gitu enggak, tapi ada step by step-nya gitu. Dan semuanya ada dawai. Kenapa dari Al-Quran yang muntasyar fi sudur wa fi sutur para sahabat jadi suhuf jadi mushaf gitu ya. Yang kedua, al-adawat alati kataba alaiha al-Quran fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam la tusamma suhuf wala mushaf. Nah, ketika di masa Rasul kita nggak bilang itu suhuf, kan kalau mushaf kan Utsmani, kalau suhuf Abu Bakar kan. Ketika masa Rasul itu namanya apa? Wa makut tiba alaihi fi ahdi Abu Bakar sama. Jadi ketika masa Rasul itu kan masih muntasyar dan masih di mana-mana tertulisnya kan. Kayaknya itu belum dibilang suf, belum dibilang mushaf. Pokoknya kalau suf itu yang disebut dengan suf Abu Bakar. Nah, kalau fi ahdi Utsman mushaf. Wa qala Hafidz Ibnu Hajar, ini belajar Al-Asqalani ya. Wal farqu baina suf wal mushaf anna suf al-awraq. Nah, jadi suf itu masih lembaran-lembaran waraqah al-mujarradah allati jama'a fiha al-Qur'an fi ahdi Abu Bakar. Jadi ya udah gambarannya itu kayak lembaran-lembaran banyak, terus setiap halamannya itu sudah ada surat
dan ayatnya udah masuk ke tiap surat-suratnya itu. Nah, terus jadi itu jam'u di masa Abu Bakar yang disebut suhuf seperti itu ya. Aurab mujarrada allati jama'a fiha al-Qur'an fi ahdi Abu Bakar. Wa kanat suwaran mufarraqah. Jadi misalkan berapa halaman surat ini gitu. Wa kullu suratin muratabah bi ayatiha ala hiddah, dan setiap surat itu udah sesuai ayat-ayatnya. Lakin lam taratab ba'daha ifrabah. Tapi tiap suratnya belum urut ya. Cuma ayat udah masuk ke tiap suratnya aja. Walamana sawat setelah dinaskahkan warattaba ba'daha ila itra ba'din surat mushaf. Nah, ketika tiap surat udah ada urutannya setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa gitu ya. Lanjutkan sampai selanjutnya, nah itu udah jadi mushaf dan udah dijilid, dibukukan. Makanya dia punya istilah sendiri, suhuf, mushaf itu beda. Jadi kalau udah dinaskahkan mushaf, kalau masih aurab itu suhuf. Nah, yang ketiga itu, jadi kita udah paham banget ya bedanya ya, jam'u di 3 masa ini, dan juga apa bedanya suhuf dan mushaf, dan gimana waktu di zaman Nabi. Terus yang ketiga kan Al-Quran, Al-Maktub fi ahdi sallallahu alaihi wasallam yajma'u an-nasikh wal mansukh. Al-Quran di masa Rasul itu masih ada ayat-ayat nasikh dan ayat-ayat mansukh. Ya. Ayat mansukh itu berarti yang tilawahnya udah nggak ada sekarang, yang kita baca di Mushaf Usmani udah nggak ada. Karena nasikh mansukh itu kan ada yang mansukh tilawah, ada mansukh hukum atau mansukh umamaan. Jadi tilawahnya nggak dibaca, hukumnya juga udah raf, udah marfu, udah nggak dipakai lagi. Itu. Jadi di masa Rasul masih ada nasikh mansukh ya, nanti bedain. Nah, wa jam'ul Quran fi ahli Bakar, waktu di zaman Abu Bakar kan syamilal qiraat al-mutawatirah. Di zaman Abu Bakar itu kan qiraatnya masih banyak, dan sebenarnya ada yang mutawatirah, ada yang ghairu mutawatirah ya kan. Makanya sampai ada hilaf waktu sebelum termasuk dawai, dan itu kan hilaf yang terjadi sebelum adanya mushaf ya kan. Karena di suhufnya Abu Bakar itu masih ada qiraat yang mutawatirah dan ghairu mutawatirah ya. Ada qiraat yang mutawatirah dan ghairu mutawatirah. Jadi intinya ragam qiraat ada di suhufnya Abu Bakar itu. Nah, ketika jamu Utsman, ketika udah Mushaf Utsmani kana muktasiran al qiraat al mutawatirah. Nah, yang kita baca sekarang itu cuma qiraat mutawatirah aja. Muntadiman laha. Jadi sudah pasti qiraatnya mutawatirah pokoknya yang di Mushaf Utsmani yang sekarang kita baca. Yang kelima, kana al-gharad minal jam'i wal kitabah fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam ziyadatul istithaq. Nah, adanya penulisan atau jam'ul Quran, kodifikasi Al-Quran fi sudur wa fi sutur fi ahdi Rasulullah, itu adalah karena biar nambah sikoh, biar nambah muktamad, biar nambah terpercaya gitu. Jadi fisudur iya, fisutur iya. Jadi adanya kitabah di masa Rasul, kitabatul wahyi, kitabah Quran, itu karena biar tambah sikoh gitu ya, tambah bisa dipercaya. Terjamin lah kontetikannya karena ditulis iya, dihafal iya kan gitu. Nah, kan al-gharad kalau maksud minhu, maksud dari jam'u wa kitabah fi ahdi Rasulullah SAW, fi ahdi Abu Bakar, itu atas jil wal hifat makhafatan dia syai' minhu bimautil qura. Kita tahu itu banyak peristiwa muharabah atau kital ya. Waktu itu ada perang Bi'r Maunah, ada perang Yamamah, terus ada perang-perang yang ngelawan selama Al-Kadzab dan lain sebagainya itu kan. Orang-orang yang murtad, gak bayar zakat itu kan banyak peperangan juga gitu. Nah, banyak qura yang syahid juga. Nah, jadi dengan mautul qura jangan sampai mautul Quran juga. Dan kita tahu sendiri itu kisahnya kan dari Sayyidina Umar yang ngajukan ke Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar nggak langsung ngeyain kan ketika itu. Kaifa naf'al malam yaf'alhu Rasul kan gitu. Gimana kita melakukan sesuatu yang nggak dilakukan Rasul gitu. Rasul aja nggak gejam Quran fi suhuf gitu kan. Masa kita gitu. Masa kita asyadu ihtiyatan dari ihtiyatan Rasul kan. Jadi, tapi di sini maksudnya fi Abu Bakar itu biar tasjil wal hifat, biar terjaga dan tertulis gitu. Biar Al-Quran itu nggak hilang dengan kematian para qurra. Wa kana al-gharad minhu fi ahdi Utsman saddaba balih fil Quran wal qiraat. Nah, ketika masa Utsman yang terjadi adalah hilaf fil qiraat, dan banyak yang merasa qiraat dia paling benar, qiraat yang lain enggak. Terus qiraat dia yang tepat, yang lain enggak. Terus banyak sebagian yang lain juga kafir gara-gara Al-Quran kok beda-beda bacanya. Jadi biar saddaba balih untuk menutup pintu khilaf lagi dari Al-Quran dan qiraat. Nah, makanya Sayyidina Utsman menaskahkan jadi mushaf dan sudah menghapus qiraat yang ghairu mutawatir. Wa nasu mushaf mu'tadi dari jam'in nas 'alaiha wallahu a'lam, dan sudah dari satu eksemplar mushaf Utsmani dikopi beberapa dan disebarkan di daerah-daerah. Kan kita kemarin sudah baca ada yang bilang 5 eksemplar, yaitu Syam, Basrah, Kufa, Madinah, Am sama Madinah, Mushaf Imam. Mulai ada yang nambah lagi yang 6
tambah Mekah, tambah lagi 7, tambah Bahrain sama Yaman. Tapi Madinahnya jadi 1 gitu kan. Gitu ya. Kalau yang 8 berarti Madinahnya tetap 2 dan tambah Bahrain tambah Yaman. Jadi ada beberapa riwayat. Intinya berapa eksemplar sih mushafnya Utsman ini pertama kali dinaskahkan gitu. Tamam, fahimtum. Insyaallah. Jadi udah tahu banget ya bedanya 3 masa itu kodifikasi Al-Quran. Jadi ketika Rasul gimana, Abu Bakar dan Utsman. Fahimtum fi soal.